Seorang ibu di Pekanbaru Riau menggelar sayembara untuk mencari keberadaan pelaku pencabulan anaknya. Pihak keluarganya akan memberikan imbalan bagi warga yang bisa memberikan informasi keberadaan pelaku. Seorang ibu di Pekanbaru Riau menyebarkan selebaran berisi informasi seorang pria yang telah mencabuli anaknya hingga hamil. Selebaran berisi sayembara untuk mencari keberadaan pelaku yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Pihak keluarga akan memberikan imbalan kepada warga yang berhasil menemukan pelaku. Kasus pencabulan terjadi pada 15 April 2022 lalu. Pelaku tak lain adalah tetangga korban dan masih di bawah umur. Sementara itu, polisi sudah menetapkan pelaku berinisial S sebagai tersangka pencabulan, walaupun masih menjadi buron. Polsek Senen Raya sudah menerbitkan DPO untuk tersangkanya, dan saat ini anggota kami masih melakukan pengejaran terhadap tersangka di luar kota. Kami berharap keluarga korban dapat menahan diri dan menyerahkan proses ini sepenuhnya, mempercayakannya kepada pihak kepolisian, dan kami sangat berharap keluarga dapat memberikan informasi sekecil apapun kepada pihak kepolisian. Keluarga korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku dan memberikan vonis tegas. 2 tahun berjalan kasus dugaan pencabulan yang melibatkan anak seorang pengasuh pondok pesantren di Jombang belum juga rampung. Pelaku tak kunjung ditangkap karena berlindung di balik sosok sang ayah yang merupakan kiai besar. Dua tahun sudah kasus dugaan pencabulan santriwati dengan tersangka MSA berjalan. Namun MSA yang merupakan anak seorang kiai di Jombang, Jawa Timur belum juga tertangkap. Kapolres Jombang bahkan telah menemui pengasuh pondok pesantren Sidikiyah Kiai Haji Muhammad Muhtar Mukti untuk melakukan diplomasi. Kapolres meminta agar pengasuh Popers ini menyerahkan putranya. Namun sang kiai menolak dengan alasan anaknya sedang difitnah. Jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Semua anak itu adalah fitnah. Allahu Akbar, cukup itu saja. Terkait hal ini, Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar meminta polisi untuk tidak ragu menangkap siapapun selama memiliki bukti yang kuat. Lama-lama, apalagi Jawa Timur ada yang panas-panas, cepat panas loh mas ini, bisa-bisa main hakim sendiri di jalan. Nah, fenomena kadang kelompok masyarakat ngadili jadi kamplengi dan seterusnya, yang itu barbari kan, bukan hadoroh, bukan peradaban yang benar. Kompolnas meminta agar pelaku segera menyerahkan diri dan pihak yang menghalangi penangkapan pelaku ditindak. Terlebih, berlarut-larutnya kasus ini membuat korban sulit pulih dari trauma. Maka sebetulnya secara elegan harusnya menyerahkan diri lah ya. Nah, kalau polisi sendiri memang kami dorong ya untuk tetap bisa dapat menangkap yang bersangkutan gitu ya. Kami mendorong agar pihak-pihak yang melindungi, yang melakukan obstruction of justice ini juga diproses pidana. Dan memang sudah ada yang diproses ya. Kondisi mereka dalam kondisi tadi ya, berlarut-larutnya kasus kekerasan seksual mereka ini juga menimbulkan dampak bagi mereka. Ada kelelahan-kelelahan yang memapar mereka, sehingga sebenarnya semakin cepat kasus ini diadili, itu juga semakin cepat korban bisa pulih. Pada 3 dan 4 Juli lalu, polisi mengerahkan ratusan personel BRIMOB untuk menangkap MSA. Namun MSA meloloskan diri saat akan ditangkap dengan bersembunyi di Pondok Pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur. Pria yang kerap disapa Mas Beci ini telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Januari 2020. Kasus ini berlarut-larut hingga 3 kali Kapolda Jawa Timur berganti. Kementerian Sosial mencabut izin Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Sementara PPATK membekukan 60 rekening milik ACT.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial mencabut izin Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT karena melanggar peraturan terkait biaya operasional pengumpulan dana dan bantuan. Pencabutan izin ACT dinyatakan dalam keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 133 tertanggal 5 Juli 2022. Kalau sudah ada SK-nya, baca SK itu aja cukup. Berarti benar ya Pak, SK kita sudah mencabut penggalangan dananya ya Pak? Ya. Secara spesifik Pak? Sementara PPATK telah membekukan 60 rekening atas nama ACT agar bisa dilakukan analisis lebih lanjut. Sebelumnya, pimpinan ACT mengakui pihaknya memungut biaya pengumpulan sumbangan sebesar 13,7%. Selain penyimpangan dana donasi, PPATK menyebutkan adanya pengiriman dana yang dilakukan salah satu karyawan ACT ke negara-negara berisiko tinggi kegiatan terorisme. Sementara pihak ACT mengaku terkejut dengan pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang oleh Kemensos dan membantah lembaganya terafiliasi dengan kegiatan terorisme. Transaksi memang yang kita lihat itu dilakukan secara masif, tapi terkait dengan entitas yang dimiliki oleh si pengurus tadi ya. Jadi kita menduga ini merupakan transaksi yang dikelola dari bisnis to bisnis. Jadi tidak murni penerima menghimpun dana kemudian disalurkan, tapi kemudian dikelola dulu di dalam bisnis tertentu. Dan di situ tentunya ada revenue, ada keuntungan. Nah ini PPATK terus melakukan penelitian. Sebagai contoh misalnya ada satu entitas perusahaan yang dalam waktu 2 tahun itu melakukan transaksi dengan entitas yayasan tadi ACT itu lebih dari 30 miliar dan ternyata pemilik dari perusahaan tadi terafiliasi dengan pengurus dari entitas yayasan tadi. Per hari ini PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 CIF, atas 60 rekening atas nama entitas yayasan tadi di 33 penyedia jasa keuangan. Jadi ada di 33 penyedia jasa keuangan sudah kami hentikan. Sejak kami sedang menunggu kehadiran tim audit Kemensos atau tim pengawas, kami dikagetkan pada pagi hari dapat berita bahwa telah terbit surat keputusan Menteri nomor 133/HUK/2022 tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Ya, kenapa kami sampaikan kami sangat kaget karena bayangan kami ya menunggu sampai datang tim pengawasan atau tim audit dari Kemensos untuk memeriksa yang sedianya hari ini atau besok hari Kamis. Di saat belum ada kunjungan, yang itu juga tercantum dalam minute of meeting ya, yang kami bahas kemarin dengan Kemensos. Dengan terbitnya surat ini membuat kami semuanya kaget. Ya. Dan muncul beberapa informasi yang jadi salah di masyarakat. Seolah-olah surat ini adalah surat untuk pencabutan aktivitas lembaga. Padahal suratnya adalah pencabutan izin pengumpulan uang dan barang. Ini sifatnya sementara. Betul ya, teman-teman juga mendengar ini ya. Sifatnya sementara, saat nanti ada perbaikan-perbaikan dan sudah terlihat ya niat baik dari perbaikan-perbaikan yang dilakukan, sangat mungkin dari pihak Kemensos akan dari pihak kami ACT memungkinkan untuk mengirim kembali surat permohonan pencabutan, pembatalan surat pencabutan ini. Pencabutan jadi izin penghimpunannya. Jadi kami akan kooperatif, kami akan ikuti, taati ya, pasca terbit surat ini. Jadi penggalangan atas nama Aksi Cepat Tanggap kami hentikan dulu. Tapi atas amanah-amanah yang sudah nyampe kepada kami harus kami sampaikan kepada masyarakat. Karena banyak masyarakat, mitra, donatur yang bertanya bagaimana dengan amanah-amanah yang kami telah berikan, gitu ya. Maka insya Allah dari Aksi Cepat Tanggap akan berkomitmen meneruskan distribusi bantuan atas amanah yang sudah diamanahkan oleh masyarakat atau oleh mitra kepada lembaga kami. Ada beberapa transaksi lainnya ya ada beberapa transaksi lainnya yang perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut, khususnya oleh teman-teman kita di aparat penegak hukum terkait,
karena diduga terkait dengan aktivitas terlarang di luar negeri sana, baik langsung maupun tidak langsung. Lalu kemudian PPATK sudah mengirimkan hasil analisis kepada aparat penegak hukum terkait, dan kita terus melakukan kerjasama dengan teman-teman aparat penegak hukum terkait, dan per hari ini kita terus melakukan koordinasi, dan teman-teman juga terus melakukan kajian lebih dalam lagi terkait dengan data-data yang dimiliki oleh PPATK yang dilaporkan oleh pihak perbankan kepada kita oleh para pengurus. Dan kemudian ada juga salah satu karyawan ya melakukan selama periode 2 tahun melakukan transaksi ke pengiriman dana ke negara-negara beresiko tinggi dalam hal pendanaan terorisme seperti beberapa negara yang ada di sini, dan 17 kali transaksi dengan nominal 1,7 miliar. Antara 10 juta sampai dengan 552 juta. Jadi kita melihat bahwa masing-masing juga melakukan kegiatan sendiri-sendiri ke beberapa negara. Bagaimana dengan catatan PPATK? Sementara teman-teman, saya tidak ingin menjawab dulu di sini ya tentang catatan PPATK. Cuma mungkin sedikit menjawab tadi tentang 2020 ada program yang didiskusikan ke India. Kami ingin sampaikan ke teman-teman bahwa ACT hadir ke sana 2 pekan setelah kondisinya damai. Kami datang dengan suasana damai. Yang kedua, mitra kami di lapangan juga para organisasi-organisasi ulama yang legal di India. Jadi insya Allah ya, kami sangat yakin betul bahwa mitra kami bukan teroris ataupun terindikasi kepada jaringan-jaringan teroris. Tentang apa tadi misalnya, terindikasi beberapa catatan orang-orang yang terindikasi Al-Qaeda, kami juga sedang lihat, kami nggak akan jawab sekarang, karena pasca tadi siang kami juga ikuti, kami perlu waktu untuk melihat siapa kira-kira yang dimaksudkan, apa, kita belum paham sama sekali. Ya, daripada saya salah menjelaskan, saya juga belum lebih detail, biarkan kami sebentar untuk merenung lah, melihat kembali. Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap tersandung masalah. Petinggi ACT diduga menyelewengkan dana kemanusiaan umat untuk memenuhi gaya hidup mereka yang bergaji fantastis. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencium adanya aliran dana aksi cepat tanggap yang mengalir ke kantong pribadi dan organisasi terlarang. Hal ini diketahui berdasarkan hasil analisis PPATK yang telah diserahkan ke aparat penegak hukum. Aksi cepat tanggap atau ACT mengakui akan adanya dana yang disalurkan ke Suriah. Menurut Presiden ACT Ibnu Hajar, dana itu bukan untuk aktivitas terorisme, melainkan untuk korban ISIS yang merupakan donasi kemanusiaan. Kami tidak pernah berurusan dengan teroris, kami nggak pernah berurusan dengan, kayak misalnya ke Suriah, dulu ada pertanyaan begini teman-teman. Apakah ACT menaruhkan bantuan kepada pemerintah yang Syiah atau kepada pemberontak yang ISIS? Kami sampaikan, kemanusiaan itu nggak boleh menanyakan tentang siapa yang kami bantu, agamanya apa, nggak penting. Jadi yang kami tahu ada orang tua yang sakit, ada anak-anak yang terlantar, korban perang, kami terima di pengungsian di perbatasan Turki, kami berikan bantuan pangan medis kepada mereka, dan kami nggak pernah bertanya, mereka itu Syiah atau ISIS nggak penting buat kami. Karena keluarga-keluarga ini adalah orang-orang jumbo, tua-tua anak yang harus kami bantu. Korban perang. Ini prinsip kemanusiaan itu begitu. Jadi kalau dibawa kemana-mana, kami jujur saja, kami sering bingung gitu. Sebenarnya yang disebut sebagai teror itu dana yang kemana, macam-macam. Sebelumnya, tagar aksi cepat tilap dan jangan percaya ACT menjadi trending topik di media sosial. Hal ini bermula dari pemberitaan sebuah majalah investigasi yang menyebut para petinggi ACT diduga menyelewengkan donasi publik untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup bos-bosnya. Atas keriuhan yang terjadi, pihak ACT pun meminta maaf. Memperkaya diri sendiri itu namanya korupsi ya. Dan korupsi itu tidak hanya ada di ACT. Di kementerian-kementerian dan di DPR itu juga ada korupsi orang memperkaya diri, kan gitu ya? Iya. Tindakan itu kita celah dan si pelakunya harus ditindak. Cuma institusinya jangan dibubarkan. Kalau seandainya ACT dibubarkan, saya minta DPR dibubarkan. Kementerian-kementerian yang pejabat-pejabatnya korupsi memperkaya diri ya dibubarkan juga.
Tapi logikanya benar nggak itu? Ya menurut saya itu bukan akan menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah. Masa kementerian dibubarkan gara-gara ada orang yang melakukan praktek korupsi gitu ya? Begitu juga, masa ACT dibubarkan kalau gara-gara ada oknumnya yang melakukan praktek korupsi? Sementara Kementerian Sosial akan memanggil ACT untuk dimintai keterangan. Kementerian Sosial akan membekukan atau mencabut izin lembaga ACT jika terbukti melakukan penyimpangan. Sebelumnya pada Juni 2021, ACT pernah dilaporkan ke Barreskrim terkait dugaan penipuan dalam akta otentik. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap petinggi ACT Ibnu Hajar dan Ahyudin sebagai terlapor. ACT resmi diluncurkan secara hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan sejak 2005. Lembaga filantropi ini melakukan kegiatan tanggap darurat, program pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual kurban, zakat, dan wakaf. Pemerintah menyerahkan draft RUU KUHP yang telah disempurnakan ke Komisi 3 DPR. Pemerintah dan DPR sepakat menyelesaikan 14 isu krusial sebelum disahkan. Pemerintah menyerahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RUU KUHP ke Komisi 3 DPR bersamaan dengan rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan. Dalam RKUHP 2019 yang disempurnakan ini sudah termasuk 14 isu kontroversi yang menjadi sorotan masyarakat. Terhadap 14 isu itu saya selalu mengatakan sikap pemerintah dan DPR ada 3. Yang pertama, ada reformulasi. Reformulasi kan berarti kan ada kalimat yang diperbaiki. Yang kedua ada pasal yang dihapus. Kemudian yang ketiga tetap kita pertahankan. Itu yang pertama. Sebelumnya, gelombang protes terus mengalir mendesak transparansi pembahasan RKUHP. Selain meminta draft dibuka ke publik, demonstran mahasiswa juga meminta pasal-pasal kontroversi diperbaiki. Seorang pemain sepak bola dikeroyok puluhan penonton dalam sebuah pertandingan di kota Waringin Barat, Kalimantan. Sementara di Laut Tanah Keke, Sulawesi Selatan, sebuah kapal kargo menabrak kapal nelayan hingga rusak parah dan tenggelam. Video amatir milik warga merekam momen saat seorang pemain sepak bola PS Parlay Kolam dikeroyok puluhan penonton. Peristiwa yang terjadi 2 Juli lalu berawal dari seorang pemain yang menendang pemain tim lawan. Akibatnya puluhan penonton emosi dan langsung turun ke lapangan mengeroyok pemain itu dengan kayu dan tangan kosong. Inilah detik-detik kecelakaan kapal nelayan Cahaya Bintang yang mengalami mati mesin ditabrak kapal kargo di perairan Tanah Keke Takalar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya anak buah kapal nelayan sudah memberikan isyarat melalui pesawat radio, namun kapal kargo terus melaju dan terus melanjutkan perjalanan. Kapal nelayan hancur dan tenggelam, sedangkan 15 ABK berhasil diselamatkan. Info terkini untuk jalur Cimone haram jangan dilalui. Video jalan Gatot Subroto Cimone, Kota Tangerang, Banten tertutup kabut putih tebal viral di media sosial. Kondisi berkabut itu menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Banyak pengendara tak berani melintas karena jarak pandang yang hilang. Dari hasil penyelidikan polisi, asap putih berasal dari kebocoran gas karbon dioksida di sebuah gudang distributor alat pemadam api ringan yang diduga karena kelalaian salah satu karyawan. Unjuk rasa puluhan mahasiswa di Mamuju, Sulawesi Barat ricuh. Informasinya kami hadirkan usai jeda untuk Anda.